Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan hari ini kita akan kembali membahas mengenai meme coins. Ya, jadi kita bisa lihat di sini cenderung terkoreksi. Total market cap-nya terkoreksi 4,78%. Trading volume sih masih meningkat. Dogecoin koreksi kurang lebih 5%. Shiba ngedam 6,33%. PP koreksi 3,03%. Ya. Nah, yang masih cenderung kuat sih PP ya. Doge juga oke lah. 7 hari terakhir masih positif. Tapi Shiba udah mulai minus ya. Nah, tapi sebelum kita mulai seperti biasa disclaimer dulu, semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan sekali lagi pandangan gue untuk ke meme coins adalah potensi jangka pendek sampai menengah. Kalau lo yang berpikir mau jangka panjang ya nggak apa-apa, lagi-lagi setiap orang punya pendapatnya masing-masing ya, dan punya trading plan masing-masing. Kalau gue pribadi, kenapa gue melihat ini sebagai jangka pendek sampai menengah? Menengah itu apa maksudnya? Cycle ini harus di TP. Gitu ya, kayak gue pribadi ada beberapa meme coins yang gue udah TP cycle kemarin, profit. Apakah meme coinsnya udah sampai ke all time high lagi? Enggak, banyaknya mati gitu. Jadi makanya dari pengalaman gue dari cycle sebelumnya, meme coins tuh boleh banget profit dari meme coins itu. Wah, enak ya, nggak masalah. Profit dari meme coins tuh sama aja enaknya kayak profit dari BTC. Tetapi kalau sampai lu lewat satu cycle lu nggak TP sama sekali, itu beresiko ya. Kayak contoh Dogecoin di SNL waktu itu semua nunggu, wah si Elon bakal ngepump Doge sampai ke $1. Sampai sekarang masih di 0,15 begitu. Jadi masih sangat jauh dari all time high-nya. All time high itu kalau nggak salah di 0,7 something, nyaris 8, nyaris 80 sen. Sekarang masih di 0,15. Ya, lu hitung sendiri, itu drawdown-nya masih berapa jauh dari all time high. Sementara Bitcoin sekarang aja masih di posisi yang udah di atas dari all time high. Ethereum deket-deket. Solana lumayan ya, dan beberapa alts lain. Jadi lagi-lagi pandangan gue mengenai meme coins adalah lu profit boleh banget ya. Sama aja kerasa profitnya mau pakai memes ataupun BTC ataupun Ethereum. Tetapi jangan sampai mau kawin dengan meme coins begitu. Karena kalau lu kawin sama meme coins ya, coba lu lihat deh video-video gue 2021 ya, berapa banyak meme coins yang gue udah bilang, ini hati-hati, pertimbangkan untuk TP dan seterusnya. Ya isinya dulu makian, tapi ya beberapa dari situ ya sekarang malah thank you ke gue, kadang ngingetin untuk TP. Begitu ya. Ingat, kita investor, tugas utama kita adalah menjaga resiko dulu, baru mikirin profit. Ya. Oke, kita masuk pertama Dogecoin dulu ya. Untuk Dogecoin buy limitnya MA50, MA20, dan 0,142. Itu adalah struktur ya. Kayaknya lu kalau ini harus belajar deh ya, kan ada yang kadang-kadang suka minta, "Bang, dibacain MA-nya." Ya coba baca sendiri deh. Kayaknya gue capek deh bacain kepanjangan, apalagi meme coins panjang nolnya ya. Untuk posisi futuresnya, posisi long kita sudah kena target TP ya. Retest 1, retest 2 di MA50, target TP kita di 0,17 ya. Tadi itu sempat ngepump walaupun cuma nge-wick ya. Berarti sudah profit ya 7,5% lah kurang lebih. Sementara untuk posisi shortnya kita nggak dapet ya, karena kemarin itu tidak terjadi retest pertama. Otomatis ini baru retest pertama ya, yang hari ini baru retest pertama, jadi tidak dapat SOP untuk buka posisi shortnya ya. Next kita geser ke PP. Untuk PP buat lu yang kemarin sempet TP di all time high di sini kan ya. Nah, di all time high. Nah, buat lu yang TP di sini, lu dapat buy limit 1, buy limit 2 ya. Buat lu yang akumulasi lagi ya profit lagi. Tapi tetap apapun itu, PP ini sudah kita dapat 2 kali, bahkan 3 arguably ya, sama kemarin di sini ya, 3 kali untuk TP. Nah, buat lo yang sudah TP dan sudah sudah ambil profitnya gitu ya, udah modalnya udah beres ya, that's good ya, that's good. Nah, lagi-lagi tugas kita sebagai investor yang pertama adalah menyelamatkan dulu semua resiko kita ya, which is yang paling gampang resiko kita adalah modal begitu ya. Nah, biasanya nih ya, gue bukannya gimana ya, tapi biasanya dari cycle ke cycle yang sebenarnya udah TP, udah tenang, itu semua yang beli di sini gitu ya. Jadi gue tuh udah bahas PP dari kapan gitu loh. Dari di zaman 0,00093. Buat lo yang akumulasi di sini tuh udah berapa ribu persen begitu. Biasanya yang rewel ngomong, "Wah, enggak lah, pokoknya ini bakal terus ngepam bla bla bla." Itu biasanya yang beli di sini nih. Beli di sini. Yang buat beli di sini udah tenang, udah tahu harus TP-TP gitu ya.
Ya, jadi ya terserah lu, balik lagi lah. Kalau lu merasa bahwa ini pokoknya akan mengubah hidupmu, akan mengalahkan BTC ya silahkan. Punya pemikiran masing-masing nggak apa. Kita tunggu di bear market gitu ya. Nah, selanjutnya untuk PP ya. Buy limit tetap lanjut. Buy limit tetap lanjut tapi pertimbangkan untuk lebih kecil ya, pertimbangkan untuk lebih kecil. Karena suka nggak suka ini overbought ya, overbought ini. Lihat aja sendiri, overbought. Kalau kita lihat di sini, jadi buy limit pertama di EMA 20 0,00 ya, baca sendiri ya kepanjangan, atau di struktur ya. Yang kedua di 0,00995 dan buy limit ketiga di EMA 50 atau di struktur sini 0,000776. Itu untuk posisi spot di PP. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin itu sebenarnya setup enggak sih, udah kejauhan ya, kejauhan. Jadi mungkin ya paling dekat ya kalau sampai EMA 20. Retest 1, retest 2 di EMA 20 bisa pertimbangkan untuk buka posisi long gitu. Atau kalau sampai jebol EMA 20-nya ya bisa jadikan EMA 20 sebagai resisten dan bisa buka posisi short juga di situ ya. Next kita masuk ke Shiba Inu. Untuk Shiba Inu dia ini posisi short kita profit ya. Retest 1, retest 2 di 0,002630. Kebuka di tanggal 22 Mei kemarin. Target TP EMA 50 kena ya. Berarti profitnya itu sudah sebesar, wah lumayan ya, 6,5% lah kurang lebih ya. Itu untuk posisi shortnya. Nah, untuk posisi long kita nggak dapat karena jebol ya, EMA 50-nya daily close-nya di bawah dari EMA 50, jadi otomatis itu bukan setup untuk posisi long. Kalau sampai lu buka di EMA 20, ya udah nggak apa sih, itu sesuai SOP ya, karena kemarin retest 1, hari ini retest 2, kita lihat besok pagi. Kalau daily close-nya di atas dari EMA 20, kita bisa pertahankan posisi long kita. Target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di EMA 50 untuk posisi long-nya ya. Itu untuk posisi futures. Posisi spotnya yang pertama EMA 50, yang kedua EMA 20, dan yang ketiga di 0,002244 ya. Itu kurang lebih untuk beberapa meme coins yang kita sering untuk ini ya, yang kita sering charting. Next kita akan bahas mengenai potensi untuk presale ya. Yang pertama Dogeverse. Si Dogeverse ini bisa dibilang ya pure meme coins ini ya, pure meme coins. Mungkin yang sedikit berbedanya adalah dia itu ada di beberapa chains ya, ada di Ethereum, ada di BSC, ada di Polygon, Apex, Base maupun Solana ya. Untuk sekarang dia itu akan, ini benar-benar last chance nih, ini stage terakhir, 10 hari lagi lebih 2 jam akan di launch begitu ya. Nah, ini di launch itu pertama seingat gue di DEX. Yes, di DEX dulu. Dia itu udah gitu nanti akan dicek. Kalau gue pribadi sih ini ya, kalau gue pribadi sekali lagi buat lo yang sudah beli dari stage awal begitu ya. Ya, pertimbangkan untuk selamatkan dulu modal gitu kasarnya. Setelah dia listing, biasanya akan terjadi rally ya. Akan terjadi rally, pump. Nah, minimal modal beres, sisanya cacing-cacing naga-naga silakan. Kalau mau ambil risiko lebih, misalkan ya modalnya TP 75% juga boleh. Itu piter-piternya lu aja. Tapi mungkin dalam kondisi sekarang yang Ethereum lagi nanggung nih ya, ya lebih baik modal beresin dulu. Beresin modal, sisanya kalau ngepam lagi ya udah, itu memang rezeki gitu ya. Tapi sekali lagi untuk si Doge first ini menurut gue simple sih, ini pure meme coins, ada stakingnya tapi ini udah terlalu dekat ya sama mau listing, jadi mendingan lebih fokusnya ke ya sudah, lebih fokusnya lu tunggu sampai listing dan ya TP begitu. TP-nya berapa? Yang penting kalau gue pribadi sih di masa-masa sekarang nih Ethereum lagi deg-degan begini ya, mendingan TP modal beres, sisanya mau jadi cacing-cacing naga-naga ya silakan ya. Next yang masih baru itu ada, ya bukan baru lah, relatif lebih baru adalah si ini, Winner AI ya. Dia masih ada stage selanjutnya nih, besok akan masuk ke stage selanjutnya dan kenaikan harga. Sekarang itu sudah terkumpul 2,7 juta US begitu. Nah, lu bisa belinya pakai apa? Bisa beli pakai Ethereum, USDT ataupun dengan BNB begitu ya. Nah, untuk Winner AI ini sebenarnya menurut gue masih lebih ada fundamental dibandingin si Dogeverse ya, karena di sini tuh rencananya mereka akan ada swap gitu, akan ada swap dan seterusnya. Tapi karena sekarang ya seperti kita tahu dia masih belum ada swapnya sendiri ya, maka kita lebih gampang sih treatnya as a meme coin saja gitu ya.
Nah, itu kurang lebih ya untuk cara belinya gampang, tinggal klik aja hubungkan wallet di sini, pilih mau pakai wallet apa. Biasa gue pakai MetaMask ya, tinggal konekin aja. As simple as that. Caranya ya kayak kita biasa aja sih. Kayak kita biasa pakai wallet aja gitu ya. Lo register, connected, lo tinggal pilih mau pakai apa belinya ya. Next ada Silana. Ini mirip kayak Dogeverse ya, benar-benar pure meme coins. Dia sekarang tuh di 0,022, tapi untuk Silana ini sebenarnya secara penjelasannya benar-benar super simple ya, cuma tiga kayak PowerPoint kayak gini kesannya ya. Jadi ya mungkin kalau ini secara risiko mungkin lebih besar nih ya. Jadi mungkin ya kalau sampai lo tertarik gitu si Silana ini, lo merasa oh bang ini beda nih, ini dari hubungannya sama network Solana nih, siapa tahu bisa ngepam kayak dulu apa ya yang dari Solana tuh ya, apa ya meme yang dari Solana itu Bong gitu, wah jangan nanti kayak Bong ya, boleh silakan, tapi ya jangan jangan ekstrim terlalu besar lah begitu ya. Sekali lagi untuk presale ini semua gue pribadi sih ya, kalau bisa itu di maksimum 5% porto spot lo begitu. Jadi misalkan porto lo 100 juta nih misal ya, biar gampang nih 5 juta maksimum ke semua presale begitu. Jangan sampai oh kata Bang Tusi 5, udah yang ini 5, ujung-ujungnya lu 30%, 40% lu di meme coin semua dan resale semua, itu juga resiko terlalu tinggi menurut gua ya. Jadi ingat, investor pertama harus dipikirkan adalah resiko dulu gitu ya. Nah, selanjutnya Sponge. Sponge ini mungkin yang paling apa ya, bukan paling menarik, minimal yang paling punya track record bagus karena V1-nya itu berhasil listing di ini, dia itu berhasil listing di mana aja kemarin, itu di Maxi, berhasil listing di BitGet, berhasil listing di Gate.io, Lbank dan banyak lagi. Itu ya bisa dibilang exchanger tier 1 begitu. Nah, V2-nya kemungkinan besar juga akan bisa lanjut di sana. Jadi tracknya tuh lebih udah kelihatan si Sponge ini. Walaupun Sponge ini pure meme coins menurut gua begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara belinya. Sama percis, tinggal klik beli sekarang ya, konekin wallet lo as easy as that. Sama percis kayak ya kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Next kita ada Smoke. Nah, untuk Smoke ini sebenarnya udah beres ya, dia udah launch. Kalau lo mau bisa ikutan airdropnya. Airdropnya itu ada di Zilli dan juga ada info airdrop yang terpisah nih sini ya. Untuk misi Zilli ini ya tinggal kita lihat aja, kalau lagi ada ya bisa, kalau enggak ya berarti ya udah habis begitu ya. Itu kurang lebih untuk presale-nya ya. Lagi-lagi ada cukup banyak sih, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada enggak, ini enggak sih. Ini udah beres, ini udah bukan presale, ini lebih ke peluang airdrop lah kasarnya ya. Dan si Smoke ini juga sama-sama di solve. Jadi itu kurang lebih gambarannya ya. Sekali lagi gue ingatkan, untuk meme coins ini lebih saran ya, lebih ke saran. Kalau ujung-ujungnya lu sendiri yang putusin mau seperti apa. Tapi kalau meme coins gue pribadi tidak mau sampai kawin ya, karena kalau udah kawin tuh biasanya akan masuk ke dalam satu komunitas yang kesannya ekstremis begitu ya. Setiap kali ada yang nanya hal tertentu gitu, kayak dulu Buff Doge gitu, gue ingat banget ya, di komunitasnya ada yang kayak, loh tapi ini kenapa ya tim dev narik liquidity, itu dimakiin, wah dicaci maki dan seterusnya gitu. Padahal jelasnya itu tuh fakta gitu kan, fakta datanya tuh nggak bisa dipungkiri karena itu semua di blockchain gitu kan ya. Tapi lagi-lagi itu yang makanya kalau sudah masuk ke dalam satu kultus gitu, nah itu serem. Dan bukan cuma serem sekedar dari sifatnya doang yang dimaki-maki, tapi udahnya ujung-ujungnya banyak banget orang yang rugi di situ. Gitu. Jadi intinya apa? Kita harus treat apapun aset itu dengan ya yang sepatutnya. Begitu, jangan kita samakan misalkan treat BTC, Ethereum, altcoins yang bisa dibilang blue chip gitu ya, dengan meme coins begitu. Itu two different things, gitu. Two different things, dan harus di treatnya sesuai dengan resikonya masing-masing gitu ya. Dan jangan lupa ya 3 golden rule, tapi mungkin yang kali ini rule ketiganya sedikit ini ya. Kalau biasanya kan jangka panjang, ini mungkin jangka menengah. Yang pertama, jangan pakai uang panas, apalagi di meme coins itu ekstra haram, bahkan lebih haram lagi dibandingkan BTC menurut gua ya. Yang kedua, jangan over leverage ya. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka menengah, mungkin maksimum di sini ya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.